Oke guys, posisi kali ini kita masuk ke kandang macan. Kandang dus. Oke, kandang kambing Etawa. Nanti kita perjelas sebenarnya asal usul kambing Etawa itu dari mana. Terus proses nyampe ke negeri Indonesia itu caranya seperti apa. Terus cara ngerawat Etawa itu seperti apa. Oh ya Cuk, video ini gawe sing dawa, gak usah diedit. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Di belakang saya ini ada banyak Etawa, orang banyak macam. Jenisnya is Etawa Mas ya? Ini di kandang Mas Tommy, pengusaha muda. Untuk Mas ini tak loh Mas, maksudnya aku yang dulu. Betina. Ini betina. Terus kalau mau ngawinkan itu kita harus punya jantan. Untuk otomatis ini betina, nanti keluar anakan namanya cempe, guys. Itu cempe itu sampai umur berapa tahun kalau betina, umur atau umur berapa bulan baru bisa dikawinkan? Aslinya betina itu 10 bulan bisa dikawinkan, tapi lebih maksimalnya lagi kalau udah poel itu ganti gigi susu. Oh, pas aku poel sungune. Ganti gigi susu sih Mas. Alit-alit kayak itu kan masih cempe Mas. Nah, itu giginya masih alit lah. Terus kalau udah poel ganti gigi besar-besar kayak ini. Fungsinya Mineral. ini batu. Garam ada mineralnya. Garam ada mineralnya. Buat asin. Asin. Kan kambing biasanya jilat-jilat itu kan. Di Indonesia itu sebenarnya tidak ada Etawa. Ngono Mas ya? Gua ya tuh aku sih paham ya. Keturunan yang ada Etawa itu adanya di negeri India. Ini saya kasih tahu Mas. Ada aku sendiri kasih tahu guys. Biasa ngomong congkak ngono. Ini saya tadi dapat penjelasan. Penjelasannya penjelasannya sampean. Sebenarnya Etawa itu asli India. Aslinya India. Nah, terus Bapak Presiden dulu itu ngambil dari sana kasih di sini gitu loh, di Kaligesing Purworejo. Oh, di Kaligesing Purworejo. Terus disilang-silangkan jadi seperti ini. Oh, disilang-silangkan jadi meluas merambat kemana-mana. Terus kita namai kambing Etawa. Dulu seingat saya itu ada bantuan dari pemerintah Etawa. Iya. Juga paham. Ada bantuan dari pemerintah Etawa itu. Kalau kita itu punya kumpulan dulu Cuk. Itu kan tidak boleh individu toh. Yang dapat bantuan itu tidak boleh individu. Jadi harus berapa orang maksudnya. Itu dapat, biasanya setiap desa itu ada yang dapat, dan itu hibah sebenarnya. Hibah, tapi dengan satu syarat, kita itu harus gini loh maksudnya. Kalau tahun ini di Mas Tommy nanti keluar cempenya itu harus keluar atau indukannya yang keluar gitu loh. Jadi diganti tangan, pindah tangan. Tapi karena orang Indonesia guys, jadi yo berapapun adanya dimakan sendiri. Nek iso rong sampai lairno didol. Ya dulu mah seperti itu. Saya pernah dengar teman saya itu ada yang dapat bantuan Etawa itu seperti itu. Jadi maksud pemerintah itu dikembangbiakan. Jadi hari ini di Mas Tommy nanti keluar cempenya, anakannya itu dipindah ke teman yang satunya. Terus setiap tahunnya kita itu harus laporan walaupun itu hibah. Jadi walaupun hibah tapi harus ada laporan kalau memang indukannya itu masih dan itu bisa menyebar ke teman-teman yang lainnya. Tapi akhirnya ya hilang dengan sendirinya. Kita lihat-lihat, ini semuanya betina. Jantannya ada 2. Jantannya ada 2. Kita lihat ke yang jantan. Besar, mungkin lebih besar Mas ya?
Ya lebih segar tapi ini masih bocah, belum poel. Oh, gitu. Guys, bangun guys. Oke. Jal Bu. Nah, sampean masuk liwatin di Mas. Ini Oke. Sampean masuk aku nih Mas. Oke, guys. Yuk, masuk dulu. Oke. Ora kenal. enggak kulino. Gak kenal. Kenalan sih. Namanya Muza. Namanya? Muza. Seperti keponakan saya. Musa itu anak dari seorang tentara. Musa, sama nama kamu sama dengan kambing Etawa. Satu, ini jantannya sama Itu calon. calon jantan yang paling ujung itu ya. Ini kalau ada permintaan, katakan ada permintaan temen, ada betina yang butuh dikawinkan, itu harus bayar. Iya Mas. Sekali naik bayarnya berapa? Ini 500 Mas. 500 untuk mencari benih unggul. Semakin jantannya itu unggul, maka semakin mahal. Bisa jadi. Semakin mahal. Semakin punya nama, bukan karena unggul aja. Semakin punya nama. Kalau ikut kontes, itu juara satu, otomatis kalau dia itu ngawin kambing betina, itu pasti harganya mahal. Satu kali naik bisa jadi 2,5 juta. Tertinggi. Ada yang 3,5 ada. Ada yang 3,5 juta. Itu sing bayar sing wedok. Sing wedok to betina no. Maksudnya sing duwe kambing betina cup. Piye to kowe iki? Terus iki model apa sih model ini? Ini yang betina Mas itu. Tapi kok enggak punya bulu? Lah itu kan ya gitu kan ada jenis-jenisnya Mas. Ya itu kan yang belum tek bagus, belum bagus. Itu masih murah lah. Oh, yang murah. Itu dihilangkan ini anaknya bisa jadi Besar. ya. Oh, berarti disilangkan. Tapi jenisnya Etawa itu enggak ada. Etawa kacar atau Etawa apa enggak? Ini namanya peranakan Etawa kali gesing. Peranakan Etawa kali gesing. Nah, Seperti ini kali gesing. Aslinya dari Purworejo ya Mas. Purworejo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, Purworejo. Petani saya banyak. Purworejo, guys. Kita keluar. Wis tempatnya nyangkut di sini, guys. Ini untuk tempat makan. Cempe. Oh, cempe. Ini untuk cempe, tempat cempe. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak nyotok. Mas Gusman. Niki Mas Ucu. Mas, Pakai sapi. King Sabin nggih. Ngalih Gatang. niki. Pundamu ta jeneng wau. Enjing wae jam 9. Songo. Sekitar jam 9-an. Tapi 3 jam. Kula berangkat saking Bojonegoro jam sekawan. Terus kula tenggene Mas Indi. Nggih. Terus nembe mriki. Nyantai-nyantai hari ini memang agak santai. Terkhusus mung pengen dolan rene mbek nggo bibit. Biasanya kan mboten ngoten. Nggih. Ngirim bibit Salah, sekali no? turunkan ya pindah. Turun berangkat lagi, turun berangkat Berarti lagi. spesial. Spesial Spesial edition. dulu tawa belen iki. Spesial ning wedhus. Enggak pernah, maksudnya enggak pakai seperti gilingan enggak perlu. Kalau sedikit nggak perlu Mas. Oh, enggak perlu. Kan buat mengurangi tenaga aja kan Mas aslinya. Yang pakai chopper itu loh. Apa? Ya, lebih ternak soalnya. Ini bunting Mas. Mungkin sing bintang, Cuk. Sing ngetengi sing ndi? Sing ngetengi Ngetengi sing ae. Santane niki. Santane. Musa sing ngetengi. Iya Mas ya. Ya, Musa. Musa sing ngetengi.
pesen. Nek kandang seperti ini harus pesen. Buat sendiri ya. Buat sendiri. Sama bapak ya. Oh. Ya Pak, sak dadi-dadine semuanya. Nek paling bau itu kambing apa ya? Kambing kibas. Iya. Ini kan biasa kan. Ini kambing Jawa. Aslinya segala kambing itu enggak bau, Mas. Karek perawatan. Ini perawatane. Kelihatan adus maksudnya. Oh. Lah nek aku lah mbok seharian kok kandang ini bentar. Kebiasaan, soalnya kebiasaan. Tenang. Dalu kan jam jagongan temriki. Dalu kan atas jam setunggal, jam kali nganten niku. Ini mineral. Mau dicetak, dicetak. Nah, sebenarnya banyak. Untuk kesehatan. Kesehatan pertama nih kesehatan. Terus serangan, terus produktivitas, kita ngawin, Oh. Jadi seperti ada obat perangsangannya juga. Perangsangan untuk makan, perangsangan. kan untuk- otomatis nak mendo sehat kan cepat kawin. Nak. Iya, iya, iya. Itu secara otomatis. Otomatis. Jadi, nek jelas no berambang hampir sama dengan sama. Nek memang benih kualitas nanti jadi apik. Tapi nek bibit berambang nilai murah, yo nek aku omong wis di depan itu sudah tekan kontrak kegagalan. Karena milih benih murah. Dimanapun yang murah tetap tidak kualitas. Oh yang mahal belum tentu kualitas. Apa meneh sing murah. Loh, Tinggi kakak petani sing tumbang niku kathah niku gara-gara benih nyari yang murah. Tidak nyari yang kualitas enggak, tapi nyari yang murah. Sementara nanti zaman kalau sudah suka tanam bawang merah, sekali-kali tak ajak dengan yuk, biar tahu Ya, oke. ada banyak varian, banyak pilihan harga yang layak untuk ditanam bulan ini, yang tidak layak. Kalau saya disuruh jual harga murah, kan itu ada Apitan, ada Labuan. Saya belum berani, sampean pengen Mas Gusman, aku mau beli yang Labuan, enggak akan saya kasih. Mas Gusman, saya butuh 1 ton, enggak akan saya kasih. Bukan materi saja yang kita inginkan, bukan itu, tapi kepedulian kita ke petani. Tujuan kita karena sosialisasi. Kalau memang benih itu belum layak untuk ditanam, kita akan bilang belum layak. Kasihan petani. Ya. Saya berani mengeluarkan Labuan 1 nanti. Habis bulan ini juga. Habis bulan ini habis, bulan 3 ini habis. Labuan 1 baru keluar. Labuan 1 niku anu Nanti tanamnya masuk di bulan 5 atau bulan 4, bulan 5 baru masuk. oh Kalau iya. ya itu paling awal. Minimal ya. Minimal, makanya hati-hati, petani itu hati-hati. Lu aku dapat beli teko Nganjuk harganya skor sakmene. Beda, masa simpan beda. Terus pertumbuhannya nanti juga begitu. Yang kualitas bisa dipastikan nanti kalau tumbuh langsung rapat. Yang tumbuhnya ada yang pendek, ada yang tinggi, lah itu perlu dipertanyakan. Kan ada teman caranya nggih ya pernah ya Nganjuk ke gudang katanya, terus kan disuruh nyarikan bibit sama temen ngaten. Terus dicarikan lapor tenggudang niku lapore benih siap tanam. Dan itu terus dikasih hanya 2 bulan asal penyimpanan. Nah itu belum siap tanam. Nah niku dikomplain kali recange niku dikomplain terus 10 hari kok sik eneng sing tukul eneng sing ora Ya itu permasalahannya ngoten niku, makanya hati-hati, makanya Gusman wis sabane nolahan sosialisasi ben petani itu paham. Podo-podo bibit teko Nganjuke, tapi beda masa simpannya beda. Terus nek yang jual bilang ini sudah siap tanam, yang jual tidak salah. Wong 1 bulan aja siap tanam Ya. kok. ngaten niku. Cuman siap tumbuh atau tidak? Nah, betul. Terus asale saja Yang niku pertanyaannya ngaten cuma niku. siap tanam, Nggih, salah. Siap tanam. Harus apa benih ini sudah siap tumbuh. Ya, nek mau siap tanam, benih masa simpan saulan ya siap tanam. Mau dhewe siap otomatis siap ditanam. Soal tumbuh, nah kita bertanya. Kan kedai mboten ngaten niku. Kedai kan pihak gudang nyajari nek sing saya ngaten iki Mas, terus sing dereng ngaten iki kedai kan
gini, posisi dan keadaan terus dan kebiasaan. Makanya beli bibit itu harus ngerti track recordnya. Sama halnya putrane sampean ngerawat kambing. Saya tahu track recordnya bagus. Dia punya pejantan bagus. Otomatis saya percaya sama dia. Sementara Ucup tidak paham tentang kambing. Tiba-tiba saya beli ke Ucup, sama halnya beli kucing dalam karung. Nggak maksudku. Jadi Ucup ini bilang, ini bagus tapi dia tidak punya track record sama sekali, kan perlu dipertanyakan. Ya, harus ada beda. Jadi sama-sama beda dari Nganjuk, hasilnya beda. Jadi sewaktu-waktu sama itu punya waktu nyantai, datang ke Nganjuk, nanti muter-muter ke lahan saya monggo. Jadi tahu, oh pemahaman orang itu ternyata yang di luar Nganjuk itu salah. Karena gini, wong aku ini teko Nganjuk tuku bibit kok petang puluh golem kok sampai teko swidak. Ya, berarti ini kelarangan wae dikental mboten. Ada masa simpan masing-masing. Ngoten. Isi masih kecil. Sudah beranak 1 kali. Oh, beranak 1 kali. Ini sama ini berarti rugi ini. Bisa jadi Jadi telinganya beda kan. Oh, telinganya beda. Dulu telinga Telinganya beda. Masih bentuknya itu beda. beda. Oh, lah rombo. Jawa ler ombo. Nah, ini cempe itu. Ini cempe nanti. Nih. Iku warung. Oh, iki. Ini yang biasa. Yang kualitasnya ekonomisan. Oh, kualitasnya ekonomi. Waktu kalau apa lebit kalau ya. Ana sing apa palak mas apa kae? Nah, Ngono kae sih. Albino. Albino. Enak sing biasa. dari telinganya kan udah beda. Gak nemplek. Nah, kasih biasa. Iki dikerengseng enak gak ya? Nak, Enak telinganya. serius. Kesel gitu. Untuk usaha seperti ini seperti sampean keluar dari tempat dan kandang ya Mas ya. Heeh. Setiap bulan kita hitung otomatis kan ada global 1 tahun. Kalau sampean itu tidak punya administrasi kan tetap salah. Setiap 1 tahun pasti kan di global. Ketemunya kira-kira 1 bulan dengan sampean punya pejantan 2 dan betinanya berapa? Betinanya 12. 12. Itu kalau dihitung bersih labanya per bulan sampai berapa? Kalau yang dulu kan ini kan cemple aku belikan betina lagi gitu kan Mas. Kan masih proses. Masih proses. Belum ketemu ke labanya gitu. Belum ketemu labanya. Ah, Jadi di cempe terjual, ah. dibelikan lagi betina. Nah sama pakan. Dah, Oh, gitu doang. baru perjalanan menuju. Baru merintis. Oke. Kalau yang udah kalau cempenya itu ada yang terjual 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta, ada yang 8 juta gitu. Gak mesti. Seperti ini umur berapa hari? Ini 2 bulan? 2 bulanan. Nah, aku rada cek lagi. Kalau yang memang kualitas itu umur 20 hari sudah laku. Bisa jadi. Bisa jadi kalau ada yang beli. Kalau ada otomatis kan kita punya komunitas. Kalau memang cempe keluar dan itu memang kualitas, otomatis banyak yang nanya. Target pengen sampean itu merawat berapa betina dan berapa jantan? Target untuk Sementara betinnya 20, jantan 2 doang. Tapi kualitasnya yang di atas 15-an. yang di atas 15-an itu maksudnya Yang harganya 15. harganya ke atas. 15 juta ke atas. Satu kambing loh. Satu kambing. Satu kambing. Jadi
Mas Tominya ini baru 21 tahun. 21 ya? 21 mau 22. Mau 22, jadi mau menginjak 22. Yang minat monggo, tapi harus berbisnis. Ganteng, pinter, tidak banyak omong seperti Gusman, tapi sekali omong bermanfaat. Putra tunggal ya Pak ya? Iya. Putra tunggal, ini jelas. Putra tunggal ya dijual mahal. Tunggal soalnya. Biasanya model putra tunggal seperti ini di bawah tidak boleh. Betul. Tidak boleh dibawa. Memang betul. Tidak bercanda, masih kecil. Nanti akan ketemu jodohnya sendiri ya Mas ya. Setidaknya saya itu benar-benar sangat senang dan hormat sama Mas Tommy ini. Beliaunya masih muda dan sudah punya jiwa, nek bahasa kerennya apa ya? Nek entrepreneur ya apa Mas Hati ini? Wis ngono kuwi. Punya jiwa bisnis. Karena memang didukung oleh keluarga yang mapan tentunya didukung oleh keluarga yang mapan, jadi mau buat usaha ya tinggal keinginan Mas Tommy sendiri. Jadi kalau Mas Tommy pengen berkembang, saya yakin keluarganya itu sangat mendukung. Betul ya? Insya Allah. Sangat mendukung karena mapan. Lucu kembali nih lucu karena memang kondisi keluarganya mapan. Jadi biasanya model keluarga yang sudah mapan seperti ini anaknya itu agak bandel, tapi ini enggak. Anaknya penurut kayak. Luar biasa. Nggak neko-neko. Ois. Gak neko-neko lu. Memang Yo, nggak neko-neko. jalan anak umuran segini sudah mau main di kandang. Sangat jalan. Ya Mbak nggak ada gengsi Mas. Neng sawah biasa, nimpal biasa, pokoknya wes nggak ada gengsi lah. Gak bakal ngilangi gantenge. Oh nek wis ganteng itu ganteng. Ngono yo. Ora wis manis Pak Gusman dikono dene tetep manis. Ya tuh. Ya. Oke. Oke, terima kasih guys. Itu sedikit bahasan dari kita, terutama narasumbernya tadi Mas Tommy. Lain waktu insya Allah pasti Gusman Bojonegoro akan nyampe Magetan lagi. Nyampe desa Tunggur. Iya, Tunggur Lembean. Tunggur Lembean, insya Allah. Senang, terinspirasi saya model-model seperti ini. Dan karena bapaknya Mas Tommy mau tanam bawang merah, kita pastikan 99,9% Gusman Bojonegoro bakal nyampe sini lagi. Karena bentuk tanggung jawab kita. Bentuk tanggung jawab kita nanti, semoga aja doa kita tidak ada masalah di tanamannya nanti. Jadi bulan rene ya memang sambang dulu tandurannya apik. Tapi kalaupun ada sedikit kendala, memang sudah tanggung jawab Gusman Bojonegoro, ditelepon pasti langsung datang ke sini. Tidak pakai nunggu-nunggu. Kalau memang ada petani yang membutuhkan dan tanamannya terkendala, saya itu paling cepat. Langsung datang, pokoknya langsung datang, tidak mau tahu, datang. Nanti bahkan kita pernah satu hari itu pindah di 4 kota, dari pagi sampai sore pindah 4 kota karena permasalahan hampir sama, memang cuma milik petani yang berbeda. Kita datang ke 4 kota, kita menyelesaikan masalah tanaman itu bukan karena disetting terus kira-kira tanamannya Pak Nyoto ini kenapa, saya tanya dulu minta ini nanti enggak. Mas Gusman, tanaman saya bermasalah, saya tidak akan pernah tanya permasalahannya apa, saya akan tetap datang langsung ke lahan, kita lihat permasalahannya apa. Karena biasanya petani itu salah memprediksi permasalahannya, mungkin karena kebelumtahuannya seperti itu. Jadi contoh kecil seperti saya yakin di kambing pun ada permasalahan seperti itu, ada. Kalau salah penanganan ya fatal. Nah, mati sama aja. Sama halnya gini loh, contoh kecilnya, kepala kita yang pening, kita minum Promak, kan dia jalur ya Mas. Nah gitu loh, kalau ahlinya tahu, kalau sudah ahlinya itu tahu. Dan tujuan saya itu
sosialisasi ke petani itu biar benar-benar petani kedepannya itu paham. Setelah nantinya petani itu pinter, saya tidak akan pernah datang ke tempat petani yang sudah pinter itu. Banyak petani yang awalnya ikut saya, sekarang sudah pinter, dia sudah mau berbagi, saya tidak mau datang ke tempat itu. Biarkan dia itu berkreasi. Tujuan saya memang kalau saya mendampingi petani biar paham. Biar paham tentang budidaya bawang merah yang baik dan benar. Oke, kita kembali ke rumah.